sapa kembali, Shalom teman-teman. Bersyukur ya kita semua bisa dibina di persekutuan kampus yang awal-awalnya tertangkap dari jemaat, masuk lebih dalam jadi AKK hingga akhirnya teman-teman sekalian bisa melayani menjadi pengurus di persekutuan. Pasti di dalamnya ada suka maupun duka, apalagi kalau udah satu kepengurusan ya teman-teman, pasti ada cerita unik di dalamnya. Boleh dong kasih tos, salam hangat buat teman-teman rekan sekerjanya, buat supportnya selama ini. Oke teman-teman, kalau sudah selesai, terlebih lagi kita juga boleh bersyukur ya kepada Allah yang terus menopang persekutuan kita. Allah yang berikan jemaat, AKK, PKK yang terus diregenerasikan, sampai tim pendamping ataupun alumni yang terus memberi diri melayani. Mari naikkan syukur kita atas persekutuan dengan lagu Kita Bertumbuh Dalam Kristus. Mari bangkit berdiri. Menyerahkan seluruh hidupnya
Teman-teman boleh dipersilakan untuk duduk kembali. Sungguh bersyukur melihat kita yang boleh menikmati di persekutuan dan kini boleh dipanggil di dalam pelayanan. Di dalam pelayanan pasti tentu kita menghadapi begitu banyak tantangan. Mulai dari manajemen waktu, memikirkan program pelayanan, menjangkau mahasiswa baru, ibadah PJ dan masih banyak lagi. Terkadang mungkin kita awalnya semangat dan rela menyerahkan waktu, energi, pikiran kita ke dalam pelayanan. Namun seiring waktu rasanya energi kita habis dan jadi kehilangan semangat di dalam melayani. Pernahkah teman-teman merasa lelah, jenuh, dan kehilangan semangat di dalam melayani? Atau mungkin ada teman-teman yang saat ini merasakan hal tersebut. Pada saat seperti ini, pada siapakah kita bergantung? Apakah kita sudah bergantung kepada Allah? Atau mungkin kita berpikir bahwa kita cukup kuat untuk mengatasi semua ini? Mari saat ini kita merenungkan di dalam pelayanan, pada siapakah kita bergantung? Singer akan menyanyikan "Jadikan Aku Batu Hidupmu". Teman-teman dipersilakan untuk merefleksikan. Ku serahkan segenap hati, dan seluruh hidupku, segala yang aku miliki untuk Allah Tuhanku, yang telah memilihku dan menebus hidupku dengan darah suci Sang Penebus, Yesus Juru Selamatku. Jadikan aku batu hidupmu untuk membangun kerajaanmu, melayani Tuhan dengan setia, sekarang dan selamanya. Memang pelayanan itu mustahil dikerjakan hanya dengan kekuatan kita sendiri. Namun syukur kepada Allah, bahkan ketika kita lemah, ketika kita kehilangan semangat melayani, ketika ada kekecewaan, luka maupun duka, Kristus hadir dan turut merasakan apa yang kita rasakan. Kristus sendiri yang akan menopang, menguatkan dan memampukan kita. Mari bergantung kepada anugerahnya dengan menyanyikan Grace Alone. Every prayer and
katakan segala pujian hanya bagi Tuhan. Pujian bagi Tuhan, Hanya Tuhan patut disembah. Tak seorang pun layak megahkan diri. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kembali kita naikkan pujian ini dari awal. Betapapun tinggi prestasi manusia, walaupun tinggi prestasi manusia, semua itu karena anugerah Tuhan. Kita semua adalah alat yang kuasa. Jangan seorang pun megahkan Dirinya segala pujian bagi Tuhan, hanya Tuhan patut disembah. Tak seorang pun layak megahkan diri. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. segala pujian hanya bagi Tuhan. Segala pujian bagi Tuhan. Hanya Tuhan patut disembah. Hanya Tuhan patut disembah. Tak seorang pun layak megahkan diri. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tak seorang pun layak megahkan diri. Seorang pun layak megahkan diri. Kemuliaan hanyalah kepada Tuhan. Segala pujian bagi Tuhan. Segala pujian bagi Tuhan. Segala pujian bagi Tuhan. Pada Bangkawas, persilakan. Glory to God alone. Segala pujian hanyalah bagimu Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu Tuhan. Sepanjang retreat ini ada banyak janji, komitmen, doa, air mata, tekad yang kami naikkan kepada Tuhan. Dan kami tiba sampai di penghujung retreat koordinator 23 ini Tuhan. Biarlah semangat mengabarkan Injil tidak hanya berhenti ketika kami ada di retreat ini, tapi sepanjang hidup kami setia sampai akhir, dimampukan oleh Tuhan. Tolong kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang setia. Bukan karena kami yang sanggup setia dengan diri kami sendiri, tapi kami punya Allah yang setia, Allah yang menyanggupkan kami untuk bertahan setia sampai pada akhirnya. Kembali ketika kami mendengar firman, tolong kami Tuhan, ya Roh Kudus Engkau yang sanggup memberikan pengertian. Karena itu bekerja dan kuasailah setiap kami di ruangan ini. Hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengarkan, bekerjalah ya Tuhan di dalam kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Masih semangat? Ini jam-jam rawan ya. Semuanya kelelahan. Retreat gini idealnya 3 hari, 4 hari, ya 5 hari. Kita padatkan, kita paksa dalam 2 hari di bulan yang suci ini ya. Untuk semoga kita masih bisa fokus ya. Di sesi terakhir, sesi penutup, kita harus pulang ya. Mau nggak mau kita harus pulang. Kadang enak kali retreat ini ya, nggak mau pulang kayak gini lah terus setiap hari ya. Tapi kapan ya untuk kita kembali diutus balik ke kampus, lakukan apa yang selama ini kita dengarkan ya. Kita akan bahas ya, kita akan berjumpa atau lebih tepatnya berpisah gitu ya dengan Rasul Paulus di suratnya yang terakhir. Ya, kita mau lihat babak terakhir hidup Rasul Paulus. Nanti kita akan belajar dari 2 Timotius 4 ya, sesuai
tema kita finishing well, mengakhiri dengan baik. Saya punya banyak pengalaman pribadi dengan 2 Timotius 4 ini. Ya, dari awal ngomong KKRC itu eksposisi 2 Timotius dan sangat melekat ya di aku. Dan Bang Alex pembicara utama waktu itu, dan banyak sekali ya yang masih kuingat di luar kepala apa yang disampaikan Bang. Jadi yang mungkin kusampaikan pun ya banyak yang ku dapat kutiru dari Bang Alex ya. Dan juga ini cukup membantu persiapanku ya, 2 Timotius eksposisi dari John Stott. Eksposisi 2 Timotius. Saya mulai ya dengan satu kalimat yang bisa kita renungkan baik-baik. Perhatikan, banyak orang yang memulai dengan baik, tapi sedikit sekali yang mengakhiri dengan baik. Aku ulangi ya, banyak orang yang memulai dengan baik, tapi sedikit sekali yang mengakhiri dengan baik. Ya, aku nggak tahu kalimat ini kalimat pesimis, optimis, atau realita yang kita lihat. Mari pikirkan sama-sama, benar nggak? Banyak orang yang memulai dengan baik, awal-awalnya bagus, ya, tapi sedikit sekali yang setia sampai akhir, finishing well. Kita akan belajar dari surat terakhir Paulus. Ya, kita buka dari 2 Timotius 4. Di hari pertama, aku cerita ya, ujungnya kisah Rasul 28. Itu Paulus di penjara Roma, ya kan? Catatan Lukas di kisah Rasul berakhir di situ, kisah 28. Paulus memberitakan Injil di Roma. Setelah kisah 28 apa? Masuklah surat-surat Paulus itu, 13 suratnya. Oke, jadi masuk ya Paulus. Hal yang terjadi kemudian adalah ya Paulus itu dipenjara sebagai tahanan rumah selama 2 tahun. Ini konteks kisah 28 ya. Dia diperbolehkan menerima tamu dan memberitakan Injil pada mereka. Dan selama masa ini Paulus menulis surat kepada Efesus, Filipi, Kolose, Filemon. Ya, sekitar tahun 63 Paulus sempat dibebaskan. Beberapa tahun setelah itu Paulus melanjutkan pengabaran Injilnya, dan selama itu Paulus menulis surat 1 Timotius dan Titus. Paulus kemudian tertangkap lagi sekitar tahun 67. Kali ini dibawa ke Roma, dan kali ini dia ditempatkan di dalam penjara bawah tanah dan siap dihukum mati. Nah, kitab 2 Timotius ini ya ditulisnya dalam masa tahanan penjara yang kedua di Roma. Masa tahanan Paulus ya berakhir dengan kematiannya sebagai martir. Jadi kita lihat ya tulisan terakhir Paulus, bagaimana kita sesi 1 pengenalannya akan Tuhan. Sesi 2 bagaimana dia mengerjakannya dan bagaimana dia mengakhirinya. Gila emang satu orang Rasul Paulus nih. Dari dalam penjara pun Injil terus yang dipikirkannya. Aku boleh mati tapi Injil jangan. Kita udah dari kos-kosan ber-AC, dikasih ruang kebaktian yang bagus. Ya, kira-kira semangat Injilnya lebih kuat mana? Kadang-kadang aku lihat ya kampus-kampus yang banyak tantangannya itu jauh lebih bertumbuh daripada kampus-kampus yang nyaman. Jadi aku setuju ya dengan kalimat bahwa itu ya there is no growth ya in the comfort zone. And there is no comfort in the growth zone. Makin kau nyaman, makin gak ada pertumbuhan. Makin kau tertantang, makin bertumbuh. Jadi kalau kampusmu sekarang adem ayem, coba koreksi ya. Lagi memang betul-betul gak ada tantangan atau memang lagi gak ngerjain apa-apa. Mari kita buka 2 Timotius 4 ya. Timotius ini ditemukan Paulus di kisah Rasul 16 ya. Kemudian jadi anak rohaninya. 2 Timotius 4 ya. Yang ganteng bersama dengan saya akan baca ayat yang ganjil. Yang cantik bersama yang cantik lainnya baca ayat yang genap, oke? Yang nggak tahu baca bagian yang mana tanya sebelahnya ya. Kira-kira aku baca yang mana ya? Perikopnya penuhi panggilan pelayananmu. Oke, laki-laki 3, ya. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya.
Ya, 2 Timotius 4 ya 1 sampai 8. Penuhilah panggilan pelayananmu. Dari 8 ayat ini sebenarnya cuman ada satu perintah. Beritakanlah firman. Kalau kita lihat di ayat 2 maupun ayat 5 itu paling tidak ya, kalau kita lihat kata perintahkan belakangnya lah ya. Itu ada 9 ya. Lihat ayat 2 itu ya. Beritakanlah, siap sedialah, nyatakanlah, tegurlah, nasihatilah. Oke, ayat 5. Kuasailah, sabarlah, lakukanlah, tunaikanlah. Ya, tapi pada struktur aslinya ini hanya ada satu perintah. Beritakanlah firman. Dan semua yang tadi itu dalam rangka memberitakan firman. Beritakanlah firman, cuman itu yang mau sampaikan Timotius. Semua sesi kita ini sebenarnya cuma bicara satu hal. Beritakan Injil Kerajaan Allah, beritakan firman. Enggak tahu udah kurang besar apa lagi tulisan itu untuk dibawa pulang. Mau font ukuran berapa pun, beritakanlah firman. Cuman itu intinya, pulang dari sini beritakan firman. Tadi aku baca pilar doa ke sana ya, kondisi-kondisi kampus. Ya mirip-mirip juga ya. Ada yang enggak komitmen, ada yang sepi, ada yang susahnya pengurus begini. Bagaimana misalnya itu? Beritakanlah firman. Paulus sang rasul tua di ujung hidupnya berada di dalam penjara yang gelap dan dingin ya, tapi tidak berhenti untuk terus memikirkan Injil. Kita apa yang kita pikirkan kalau di akhir hidup kita? Kalau udah tahu kita mau mati ya, apa sih gambaran tua di kita kalau udah mau mati? Udah jadi opung-opung gitu ya, opa-oma duduk di kursi goyang menikmati investasi hidup atau apa? Tapi gambaran tua Paulus ya berada di penjara yang gelap dan dingin, tapi sedikit pun tidak ada kalimat penyesalan. Kitanya boleh pergi, tapi Injil tidak ya. Kita akan meninggalkan kampus. Oke? Bahkan akan meninggalkan dunia ini. Legacy apa yang kita tinggalkan? Setelah kita nggak ada, apa yang diingat orang tentang kita? Di sini pernah ada koordinator PMK yang ya. Atau aku dulu pernah loh koordinator PMK. Kok nggak ada orang yang ingat bang aja? Nggak ada yang sisa-sisa legacy yang kita tinggalkan gitu ya. Apakah ada Injil yang terus menerus hidup menggelora ya dalam hati kita sampai akhir hidup kita? Semangat, ambisi, kasih apa mula-mula itu dapat memudar seiring berjalannya waktu ya, sehingga penting untuk terus fokus pegang itu. Dan Paulus konsisten bicara tentang ini. Dari semua surat Paulus, dari semua pembahasan kita, tidak ada hal lain bagi Paulus yang paling penting selain Injil. Karena ini urusan hidup dan mati orang, bukan hanya di dunia ini, tapi dalam kekekalan. Dari tempat yang paling suram itu, tempat yang tidak dihargai manusia, penjara dan hukuman mati yang di ujung tanduk. Tapi karena kehendak Allah, Paulus ada di sana, dan Paulus mengambil kesempatan detik-detik terakhir hidupnya ini tetap menyampaikan satu hal penting, satu tugas utama kepada penerusnya Timotius. Ini surat regenerasi. Surat terakhir Paulus. Tidak lama setelah ini dia dipancung, dipenggal kepalanya karena dia Roma. Ya, jadi dia nggak disalib. Timotius, teruskan pemberitaan Injil ini. Masih banyak orang yang belum dengar Injil ini, Timotius. Teruskan, sekarang giliranmu. Dengan ini caramu menyelamatkan orang-orang berdosa. Ya, baru kita masuk bagaimana cara untuk memberitakan firman ini ya. Siap sedialah, nyatakanlah, tegurlah, nasihatilah ya. Ini kualitas-kualitas yang harus ya terus diingatkan kepada kita sepanjang jadi pengurus. Yang pertama, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Ini konteksnya waktu itu. Kalau raja ingin mengumumkan sesuatu, ya dia pakai bentara. Bentara itu orang yang pengumuman kalau di film-film di depan raja dia untuk menyampaikan berita dengan suara yang keras dan jelas. Ada berita dari raja yang ingin mau disampaikan. Dan satu kualitas bagi seorang bentara adalah selalu siap sedia. Ketika ada berita sampaikan, ketika ada berita sampaikan. Gak ada alasan untuk tunggu dulu, gak siap, nanti aja, ini. Karakter, kualitas si bentara ini. Nah itu yang Paulus ingatkan kepada Timotius. Jadi orang yang kayak gitu Timotius, yang selalu siap sedia, tidak ada alasan. Dan ini present ya, always present ya, terus menerus, baik atau tidak baik waktunya. Pada segala kesempatan, cocok atau tidak cocok.
Apakah artinya kita memberitakan Injil asal libas? Asal pokoknya beritakan Injil tanpa lihat apa-apa? Enggak, tadi kita udah bicara tentang konteks 1 Korintus 9, ya kan? Bahwa lihat konteks. Jadi baik atau tidak baik waktunya ini bukan bicara kondisi di luar diri kita, tapi di dalam diri kita. Siap tidak siap beritakan Injil. Karena seringkali pemberitaan Injil kendala utamanya bukan masalah luar, tapi masalah si pemberita yang gak siap. Begitu banyak kesempatan-kesempatan berita Injil yang disia-siakan, dilewatkan hanya karena si pemberita gak siap. Ini juga jadi peringatan bagi kita gitu ya, untuk senantiasa siap sedia pada diri kita dan menangkis kemalasan untuk alasan-alasan. Kenapa turun pelayananmu? Ada lagi gak mood? Lagi ada masalah? Lagi putus pacar? Lagi apa? Lagi susah keuangan? Lagi apa? Baik atau tidak baik waktunya. Paulus bilang jadi bentara itu. Kau pemberita yang tidak ada alasan untuk urusan-urusan pribadi. Kalau dirimu masih disibukkan dengan urusan-urusan pribadi begitu, coba pikirkan lagi. Tadi sesi 2 kita sudah membahas ya tentang bagaimana untuk memanage hidup supaya efektif semua pemberitaan Injil ini. Selesaikanlah ya dengan dirimu. Sekali lagi, jangan jadi orang yang diurus untuk pengurus. Kau harus siap karena ini tentang penghidupan banyak orang, ya, jemaat yang Tuhan percayakan. Sehingga ketika ada kesempatan dalam hikmat Tuhan, kita dimampukan melakukan pemberitaan Injil itu. Kata waktu yang digunakan di sini adalah kairos. Kesempatan, tahu ya, waktu itu ada 2, kronos ya kan. Ini tanggal berapa sekarang? 2 Maret. Tahun depan ada lagi nggak 2 Maret? Ada ya. 2 Maret 2006, 2 Maret 2007 itu kronos, berulang, dia akan ada lagi Senin. Hari ini Minggu, besok Senin, minggu depan Minggu lagi. Tapi kairos kita ketemu ya dalam RK 23, kalian dengarkan aku khotbah tentang 2 Timotius, kau tengok kanan kirimu, kondisi kayak gini ini nggak akan terulang lagi. Nah, ini kairos, kesempatan. Nggak akan berulang kayak gini. Nah, akan ada waktunya, kata Paulus. Ini kesempatan yang gak akan berulang. Karena itu manfaatkan. Ya, kita seringkali sadar, tidak sadar, hidup kita diamati oleh sekitar kita gitu kan ya. Makanya gak heran Paulus sering bilang bahwa hidup kita itu kitab terbuka. Apa yang mereka baca ketika melihat hidup kita? Pernah gak temanmu bilang gitu? Lu kok beda ya? Kau bagus ya hidupmu ya. Terus apa kau balas? Harusnya apa? Karena Tuhan Yesus yang gitu harusnya penginjilan kayaknya. Ya kan? Jadi kalau ada orang yang bilang samamu gitu, kau kok beda ya? Belajarmu bagus, pelayanmu bagus, terus itu apa? Ya, makasih ya. Enggak keluar ya. Ya. Siap sedia baik atau tidak ada baik waktunya. Ya, jadi beritakan Injil itu tanpa malu. Timotius kan pemuda ya, malu. Padahal bukan muda-muda kali konteks waktu itu, cuman gembala waktu itu lebih tua lagi. Jadi dia minder gitu ya. Kadang kita juga sering malu gitu kan, entah karena kemudaan, entah karena pengalaman, entah karena bahkan kita tuh malu kalau kelihatan terlalu Kristen, ya nggak sih? Hah? Di kelas gitu, mau presentasi gitu ya, orang dengan cirinya kita mau nyebut nama Kristus aja agak ragu-ragu ya kan. Jangan, nggak usah orang tahu kita Kristen ya kan. Mau doa di luar ya kan. Bahkan kita malu kelihatan terlalu Kristen itu. Suatu peringatan bagi Timotius, kata siap sedialah, orang lihat. Kan ada kalimat your life speaks louder than your words gitu ya. Itu ada benarnya. Hidupmu bicara keras daripada apa yang kau katakan. Walaupun ya kaum Injili biasa tetap dia verbal penting, tantang terima Kristus enggak, tantang terima Kristus enggak. Tapi hidup perlu enggak? Perlu kali. Jadi jangan pikir penginjilan itu ketika KKR nggak bagi traktat, tantang orang. Yang lain bukan penginjilan. Aku diingatkan ini tentang teori makan tahu. Pernah dengar teori makan tahu? Belum kan? Karena belum kuceritakan. Nah, teori makan tahu. Kalau kau makan tahu, makan 1, kenyang. Belum. Makan 2, kenyang. Belum. Makan 3, kenyang. Belum. Makan 4, kenyang. Belum. Makan 5, kenyang. Kenyang. Pertanyaannya, tahu mana yang bikin kenyang?
Ya kan? Kita nggak bisa bilang tahu ke 1 atau 5. Begitu orang lain lihat hidupmu di kampus, di kosan, di kelas, di gereja, di mana. Mereka lihat hidupmu, anak ini beda. Anak ini beda. Tuhan hidup di dalamnya. Anak ini beda. Dia mungkin berpikir belum ada nih. Tapi begitu suatu saat mungkin dia ikut KKR. Mungkin suatu saat dia ketemu orang yang menantang dia. Kita nggak tahu. Sadar tidak sadar hidup kita dilihati orang, menjadi kesaksian bagi orang dan apa yang mereka baca di hidup kita. Jangan-jangan juga mereka orang yang belum percaya, dan itu bisa menjadi pintu masuk sebenarnya Injil masuk bagi mereka. Karena itu Timotius, baik atau tidak baik waktunya, siap sedialah. Kadang kalau melayani nggak ada hasilnya kita juga demotivasikan ya. Aduh udah gini pun nggak ada hasilnya ya. Tapi Paulus bilang tetap jaga dirimu, siap sedia. Orang lain lihat. Di bagian lain 2 Petrus 3 berkata, kalau kau tahu begitu betapa nanti hari penghakiman begitu, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ya. Apalagi kita pengurus, hidup kita kan disaksikan. Kayak tadi masalah manajemen waktu itu ya. Kau kalau mau mengajak orang militansi, kan kau tunjukkan bahwa aku juga berjuang untuk melakukan ini. Kami bukan orang-orang nganggur, nggak ada kerjaan, kami jadi pengurus PMK. Daripada nggak ada di kosan, ngapain juga aku di sini, pengurus PMK lah. Tapi ku kerjakan semua, kami bukan orang-orang nggak ada kerjaan. Gitu ya, saksikan itu. Sungguh-sungguh bahwa kita punya daya juang. Yang kedua, nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah, nasihatilah ya. Ini semuanya 3 kata ini muncul di ayat 2. Nyatakanlah, tegurlah, nasihatilah ya. Suatu literatur mengatakan firman Tuhan itu mencakup wilayah spiritual, intelektual, emosional dan juga moral. Jadi seluruh hidup manusia itu bisa diubah lewat firman. Karena itu nyatakan, tegur, nasihati. Ya, ini ayat sebelahnya kan ini. 2 Timotius 3 ayat 16. Ya, coba kita baca sama tentang firman Tuhan itu ya. 2 Timotius 3 ayat 16. Ayat di atasnya dikit. Dapat? Kita baca sama-sama. 3 ayat. Segala tulisan yang dilakukan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, spiritual, mengajar, intelektual, menyatakan kesalahan, perbaiki kelakuan, mendidik, ya, masalah emosional, moral, karakter, etika, semua di situ. Karena itu kalau kau ingin mengubah orang jadi bagus, menghasilkan pertemuan di kampus, mempertobatkan orang, fokusnya cuma satu, beritakan firman. Karena itu yang bisa mengubah semua aspek kehidupan orang. Dia lanjut begini, bilang ya, mungkin ada orang yang disiksa oleh kebimbangan dan butuh diyakinkan dengan alasan-alasan, maka nyatakanlah apa yang salah. Kan ada orang gitu ya, ada orang sukanya debat Alkitab gitu ya, macam si paling rajin baca Alkitab gitu. Tapi firman Tuhan sampaikan untuk menjawab keraguan-raguannya. Ada orang lain yang mungkin dalam kondisi tenggelam dalam dosa dan perlu ditegur, maka tegurlah apa yang salah. Perbaiki moralnya gitu ya. Dan rendah hatilah untuk menerima teguran. Ya tadi aku di sesi 2 ada nyinggung tentang berani menegur ini. Bahwa ketujuan Injil itu lebih penting daripada relasi. Ya, jadi yang menegur pun berani, yang menerima teguran pun rendah hati. Enak kan ya? Dibilang berhenti kalian melayani asal-asalan. Itu jangan dicemberutin, dimarahin. Itu kan tanda sayang, ya. Negur itu tanda dekat. Berarti ada yang perlu diperbaiki biar pelayanan lebih bagus lagi. Ya, yang negur pun juga harus berani, ya. Sekarang zaman teknologi ini udah banyak kali teguran itu digantikan dengan WA ya, dengan apa, padahal bisa ngomong langsung. Udah aku tegur dia bang. Oh bagus. Apa kau bilang? Selamat pagi. Nah itu bukan negur ya, itu nyapa ya. Selamat pagi ya. Tegurlah, nasihati ya. Tegur nasihati apa yang salah supaya dia tahu itu salah. Supaya dia tahu itu salah. Woi, gitu ya. Kau kan pengurus, kau tengoklah gaya pacaranmu, nggak bagus gitu tengok jemaat, ya kan? Nggak tahu anak-anak muda sekarang gaya pacaran udah macam apa?
Apa sih batas pacaran? Boleh atau enggak? Bang, pegangan tangan boleh nggak? Wow, boleh. Boleh bang, katanya boleh bang. Bang, dia bilang boleh bang. Ya kau lah yang tahu batasnya. Batas orang beda-beda, ya kan? Orang cara beda-beda. Ada orang begitu pegangan tangan udah korslet dia. Berarti jangan pegang tangannya. Dan kau tahu, ya, kenapa kau sering melakukannya di tempat yang agak-agak tersembunyi? Karena kau tahu kalau dilihat orang itu nggak bagus. Berarti kan kau tahu itu nggak bagus, maka jangan lakukan. Kadang pengurus tapi nempel terus. Terus kau bilang kau khotbah tentang kekudusan, tentang ini. Apa yang orang lihat? Maka kau sebagai koordinator, tegurlah. Nggak bagus kayak gitu ya. Nyatakan apa yang salah, nasihatilah. Ya, firman Allah mengatasi semua pergumulan kita. Karena itu pemberita harus siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Jadi teladan. Bagaimana bisa ngajar? Bagaimana bisa menasihati tanpa teladan? Ya kan? Kau jangan kayak gitu ya. Kasihnya kaca yang besar. Nah, lihat mukamu sendiri kau juga gitu ya. Gimana mau menasihati tanpa jadi teladan? Gimana mau ngajar? Nggak tahu doktrin, nggak tahu pengajaran. Firmanmu pun cukup. Kau kan hanya bisa membagi apa yang kau punya. Kau suruh orang rajin baca Alkitab, kau pun nggak pernah baca Alkitab. Jadi mulai dulu dari dirimu sendiri, ya, baru lakukan. Nah, menarik ada kata dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kenapa butuh sabar? Karena orang berdosa itu Bogor. Bodoh ya. Bodoh. Degil ya. Orang berdosa itu degil, dibilangin nggak bisa. Bahasa Inggrisnya jugul ya. NIV-nya toker. Jugul dia, toker. Dibilangnya bisa. Kalau dulu Bang Sagala, Bang Alex itu bilang butupul ya, buta tuli tumpul. Begitulah kondisi manusia berdosa. Buta tuli tumpul. Udah tahu dia nggak baik, tetap dilakukan. Udah tahu itu dosa, udah tahu dia merusak, tetap dia nikmati. Dibilangin nggak bisa. Akhirnya kita nggak ngerti kok bisa dilakukannya ini, gitu ya. Kalau ke kampus-kampus atau ke pemuda gereja, sering kali tanya tuh, Bang, rokok dosa nggak? Kan nggak ada di Alkitab katanya. Udah macam si paling rajin baca Alkitab ya. Kalau dia udah nanya, udah pakai Alkitab ya. Padahal kayak pernah aja dibacanya. Jawabnya apa itu kayak gitu? Bang, rokok dosa nggak? Betul, rokok dilarang merokok nggak ada di Alkitab ini ya. Dilarang merokok nggak ada di sini. Adanya di pom bensin ya. Sana tengok pom bensin dilarang rokok ada di sana. Jadi belajar kau dari pom bensin. Bawa Alkitab lagi ya. Tapi tadi beritakan firman. Ini kayak Yesus dicobai kan ya. Si iblis pakai firman. Yesus balas dengan firman. Ada tertulis, ya kan? Setan pun pakai ayat tuh. Walaupun asal comot-comot ayat, ya kan? Nggak utuh kan? Ayat yang dicomot si iblis tadi. Sama ya si setan tadi kan? Sama kayak si setan perokok yang nanya ini ya. Sosok nggak ada di Alkitab. Tapi balas sama firman. Apa firman yang mau kita sampaikan sama orang kayak gini? Ingat 1 Korintus 10 ayat 31. Ya, jauh itu. Paulus bilang, jika engkau makan atau jika engkau minum atau melakukan apapun, lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Jadi pikirkanlah, rokok itu memuliakan Allah nggak? Dia bilang, memuliakan Allah dong bang. Kuisap dalam-dalam, ku keluarkan asapnya, membentuk salib dan semua sujud menyembahnya. Itu kan bahasa orang degil kan? Ada aja jawabannya. Zaman-zaman orang nggak nyambung ya kan? Doanya Tuhan berikan aku kesehatan, yang dilakukannya siang malam. Tuhan dengar nggak doa kayak gitu? Aku yakin ya Tuhan dengar aja, cuma dijawab dia, woi nggak nyambung kau, ya berhenti kau. Doamu minta kesehatan, yang kau lakukan nggak nyambung sama yang kau doakan. Sabar kata Paulus. Ada orang-orang yang harus dinasihati sekali, nggak bisa 2 kali, nggak bisa 3 kali, terus. Tapi engkau yang merasa paling hebat.
Kan kita gitu juga ya dulu waktu zaman-zaman masih berdosa. Dibilang nggak bisa nggak. Aku dulu kelompok kecil ya, untung dapat PKK yang sabar. Dia di sana aku, wis ada dia ya lari. Wis ada dia lagi di sini. Untung ini sabar. Kalau nggak aku pun terhilang mungkin entah di mana sekarang. Bersyukur, berhutang aku sama orang-orang kayak gitu. Saudara bukan, keluarga bukan, mau aja dia untuk pertobatanku. Entah siapa orang ini. Akhirnya mau juga aku, akhirnya bisa khotbah aku sekarang, ya. Sabar, ada yang bisa sekali dua kali, nggak bisa ya dia mereka buta tuli tumpul. Itu banyak lagi ya dosa-dosa lain yang kita nggak nyambung, yang nggak bisa kita. Omongan-omongan aku nggak tahu ya gen sekarang ini ada aja kata-katanya, ya. Tapi kalau dibilang ya itu kan nggak omongan kotor bang. Paulus bukan hanya menasihati omongan kotor, tapi yang berguna membangun nggak? Ya kan? Dia bilang, njir. Apa artinya njir coba? Aku juga pengamat bahasa ya. Njir itu kan dari kata anjing, ya kan? Anjing. Kalau di Bandung pakai y deh, anjing. Nah, anjing. Aku lama di Karawang, Subang, di Jawa Barat aku lama. Dan segala perubahan etimologisnya ini, ya. Anjay, njir, bejir, apa? Kenapa kau sebutkan itu? Penting nggak buatmu? Ya kenapa? Apa salahnya? Udah dibilangin. Penting nggak? Bagus nggak gitu kesaksian dari mulutmu? Orang lihat apa gitu? Orang lihat apa di kita yang kita pikir masalah sepele, tapi masalah kesaksian. Tuhan tolong aku hidup kudus. Nonton porno terus nggak berhenti. Bertobat kalian. Untuk itu. Ya, hati-hati jangan mempermainkan Tuhan. Kekristenan sibuk dengan simbol-simbol ya. Pelayanan jalan terus, dosa jalan terus. Ibadah jalan terus, dosa jalan terus. Tidak mungkin ada berita Injil Kerajaan Allah bisa tersebar tanpa berita pertobatan dan dimulai oleh dari si pemberita. Percuma kau aktif sana sini tanpa pertobatan. Makanya kau bedakan aktivis dengan pelayan. Kau bisa sibuk sana sini tapi tanpa ada perubahan hidupmu, sibuk ya. Sekarang pengurus pegangan Alkitabnya NIV. Punya NIV kau? Iyalah bang, TB kan untuk jemaat, ya. Pengurus kan NIV. Suatu saat pinjam Alkitab dulu, lupa versi yang mana bang? Wih, ya. Gila sekarang ya. Tapi dosa jalan terus. Kelihatannya baik, kelihatan banyak firman ya, tapi orang lain bisa kau tipu, Tuhan tidak. Nyatakanlah, tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran. Ya, jadi sabar kalau banyak. Pelayanan kalau instan pun kita curiga. Pertobatan orang cepat-cepat kali, ya kan? Jadi sabarlah, nggak ada yang cepat instan untuk suatu hal yang kekal. Jangan kompromi dengan dosa ya, jangan normalisasi dan jangan takut menegur gara-gara takut orang pergi tersinggung. Akhirnya dia terus dalam dosa, tidak ada perubahan. Bahkan mungkin dia tetap melakukan dosa karena dia tidak tahu dan tidak ada yang memberitahu kalau itu dosa. Bina orang baik-baik sampai dia berakar dalam firman lalu bertumbuh. Ini kalau tadi aku bilang ya mahasiswa baru, PMK, alumni. Kalau ngeliat produknya kan alumni nih ya. Sedih gak sih kalau kalian dengar-dengar gitu? Ih abang ini udah hilang ya, dulu rajin kali. Abang ini udah berubah ya, dulu anak persekutuan. Sekarang kayak gak ada Kristen-Kristennya lagi. Ya? Udah hilang, gak ada kesaksian hidupnya lagi. Jangan-jangan dulu dia waktu mahasiswa gak hidup dalam dosa, bukan karena dia ngerti itu dosa. Ya? Atau karena dia memang hidup dalam firman. Tapi karena gak ada kesempatan aja dia berbuat dosa. Karena gak sanggup aja dia berbuat dosa. Momen perempuan, ya gimana makan aja susah. Boro-boro momen perempuan. Kau kenapa gak merokok? Ya masa merokok? Ke anak PMK mana merokok? Jadi karena kultur aja. Masa sih anak PMK merokok? Bukan karena tahu itu salah. Tapi karena gak ada yang merokok. Berarti gak merokok. Kau kenapa gak nyontek? Kenapa kau tetap mengerjakan tugasmu sendiri? Gak kopas, gak pakai AI, gak pakai apa tipu-tipu, gak pakai yang lain-lain. Kenapa kau kerjakan sendiri? Anak PMK. Jadi begitu gak di PMK? Begitu kau punya uang? Begitu kau punya kesempatan? Jadi jangan-jangan orang ya gitu. Bukan karena dia mengerti kemudian tidak melakukannya. Dan kita dengar kejatuhannya berapa tahun kemudian. Banyak orang yang memulai dengan baik, tapi sedikit seorang yang bisa mengakhiri dengan baik. Kalian tahu perkantas kan?
persekutuan kantong terbatas, ya. Yang tiap bulan defisit, tiap tahun defisit tiap bulan ya. Padahal tiap tahun kita bina ratusan siswa mahasiswa. Ini aja udah berapa ratus nih, ya. Harusnya kan berapa tahun lagi kalian balik kan, jadi alumni, melayani mana-mana, punya uangnya ke perkan, ya. Balik kan ya harusnya ya. Ini pesan DPC nih ya. Kan harusnya kalian. Tapi berapa orang binaan Perkantas yang balik untuk tetap melayani di Perkantas, entah itu dayanya, entah itu doanya, entah itu uangnya, entah itu dananya. Berapa orang? Sedikit kali. Setahun paling 5 doang tentu rutin. Selebihnya mungkin panitia yang menghubungi. Itu pun cepat-cepat kalian ganti nomor WA biar nggak dihubungi, ya kan? Panitia RK 30 mungkin kalian dihubungi kan? Abang peserta RK 23 ya? Kami ini bang dari panitia. Biasanya ada ayat-ayatnya ya. Bang 2 Timotius. Ya. Ujungnya tolong bang transfer. Tapi kan itu wajar. Kau sudah nikmati. Teruskan dong supaya generasi bawahmu tetap bisa nikmati. Siapa yang melihara pelayanan ini? Kalau bukan orang yang sudah nikmati lebih duluan gitu. Jadi tolong staff-staff ya, catat nama-nama peserta ini ya. Jangan biarkan mereka ganti nomor WA ya. Kita tengok ya. Jangan semangat-semangat nih RK 23. Sepulang RK 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Kalau kita jumpa apa yang kita saksikan? Masihkah kita bertahan setia sampai akhir? Bang, ketemu 20 tahun lagi. Bang kawas, pembicara RK 23 itu. Iya bang, gimana hidupmu sekarang? Aku makin mirip bang 2 Timotius 3. Makin cinta diri, cinta uang ya, cinta dunia. Bagian-bagian yang hancur rupanya dia ya. Atau ku dengar kalian sudah jadi apa di sana, ku dengar kalian janganlah ya. Nggak ada yang lebih menyakitkan daripada mendengar kejatuhan orang yang sudah terbina. Sebaliknya, rasanya sangat meneguhkan, menguatkan melihat kesaksian-kesaksian alumni senior yang bisa bertahan, melihat abang kakak yang makin tua tapi pun masih terlibat dalam pelayanan. Nggak ada yang lebih menguatkan dari itu. Aku ingat Bang Peter Jacob satu kali, was kau teruskan pelayananmu, ya, tetap di mimbar-mimbar. Aku itu terus kulakukan. Mungkin orang-orang itu pun lupa pesiotbah kita, tapi yang mereka nggak lupa teladan hidup kita. Mereka lihat, abang itu masih pelayanan, abang itu masih pelayanan, abang itu masih pelayanan. Dan itu yang diingatnya. Nggak penting dia masih ingat apa yang kita bilang atau nggak dia bilang gitu. Siap sedialah, nyatakanlah, tegurlah, ya. Dan itu butuh kesabaran, nggak ada yang instan. Selanjutnya. Selanjutnya, kalau tadi Timotius ke orang lain, sekarang Timotius ke dirinya sendiri. Dan kau anakku Timotius, ini personal sekali ya, ini kan surat pastoral tapi personal. Tim, kata Paulus ya, siapa panggilannya kira-kira ya? Tim ya, kuasailah dirimu Tim, dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, tunaikanlah tugas pelayananmu. Ya, dalam bahasa aslinya ada kata but you sebelum ayat 5 itu ya. Tetapi engkau Timotius, kuasailah dirimu. Tadi nanti kita bahas. Di ayat 3 sampai 4 Paulus menjelaskan tentang kondisi manusia. Akan ada orang begini-begini, zaman makin sulit Timotius. Tapi walaupun orang begitu, tetapi engkau berbeda Timotius. Jangan ikuti mereka. Itu pentingnya kata but you di situ, tapi nggak masuk dalam terjemahan LAITB. But you Timothy. Tetapi engkau Timotius, engkau berbeda. Yang lain boleh mengikuti arus zaman ini, tetapi engkau berbeda Timotius. Kuasai dirimu. Bahasa aslinya stand firm, berdiri teguh, jangan goyang. Yang lain mungkin mundur, yang lain mungkin undur, tapi kau berdiri. Kuasai dirimu, berdiri teguh. Ini kalau dikupas sesuatu, panjang kali ini ya. Kita nggak mungkin bisa ngupas lebih singkat lagi dalam satu sesi. Sabarlah menderita, ya. Endure hardship. Tekun, bertahan, sekalipun sulit. Jangan langsung cepat-cepat mundur. Ya, di Roma, Paulus bilang kan, bagaimana mereka bisa dengar kalau mereka ada yang beritakan? Karena itu bertahanlah. Mereka harus dididik dalam kebenaran, supaya mereka tetap bertahan. Jangan mundur, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ini berarti jangan setengah-setengah, tapi sampai akhir, selesaikan, tuntaskan, finishing well. Ini peperangan yang berat, tidak mudah. Tapi Timotius anakku, jangan mundur, setia. Dan perintah-perintah yang kuat ini bukan diberikan tanpa alasan. Paling tidak ada 3 alasan. Yang pertama, karena Kristus akan datang. Kemudian karena kondisi zaman.
dan karena kondisi Paulus sendiri. Kita masuk yang pertama. Karena Kristus akan datang, karena itu beritakanlah firman. Apa yang kata Paulus sampaikan? Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, Timotius, demi penyataannya dan demi kerajaannya. Wah, ini indah kali ya. Ini mulia sekali. Ini kan kalimat yang kita ucapkan tiap minggu di pengakuan iman rasuli. Akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Paulus ingin mengingatkan Timotius. Ya, kalau tadi Paulus langsung masuk, tunaikanlah Timotius, beritakan firman. Ini kurang kuat. Dia harus dimulai dengan suatu kesadaran. Timotius, kenapa kau kusuruh memberitakan firman? Karena pemberitaan firman bukan semata-mata alasan organisasi. Kita punya PMK, masa sih nggak ada program penginjilan gitu ya. Pemberitaan Injil dalam perspektif ilahi adalah karena Allah yang mempercayakan Injil itu adalah Allah yang akan mengevaluasi apa yang kita lakukan dengan Injil yang telah dipercayakan kepada kita itu. Sehingga kita tahu bahwa penilaian akhir pada seorang pelayan bukanlah penilaian organisasi atau kepengurusan, tapi penilaian ilahi. Di hadapan Allah kita melakukannya. Dan dia ingatkan siapa Allah itu? Kristus Yesus yang akan menghakimi orang hidup dan yang mati demi penyataannya dan demi kerajaannya. Penyataan itu menggunakan kata epifani, ya, menunjukkan peran Yesus sebagai hakim, tapi juga kerajaannya. Tema kita, Yesus nanti akan datang sebagai hakim dan raja Timotius. Kalau Yesus yang adalah hakim dan raja seluruh dunia itu, yang akan mengevaluasi setiap detail kehidupan kita, apa yang akan dia nilai dari hidup kita? Kalau Yesus saat ini mengevaluasi kehidupan kita sebagai hakim dan raja, bagaimana dia mendapati kita, mendapati hidup dan pelayanan kita? Sadar nggak kita, setiap yang kita lakukan, setiap detik hidup kita ini adalah hidup di hadapan Allah yang maha melihat dan matanya maha tembus sampai ke dalaman hati kita, yang sering disebut secara teologi namanya coram Deo, ya. R.C. Sproul ini berkata tentang coram Deo, bagus banget ini, ya. The big idea of Christian life is coram Deo, ya. Coram Deo captures the essence of the Christian life. This phrase literally refers to something that takes place in the presence of or before the face of God. To live coram Deo is to live one's entire life in the presence of God, under the authority of God, to the glory of God. Okay. To live in the presence of God is to understand that whatever we are doing and wherever we are doing it, we are acting under the gaze of God. It involves recognizing that there is no higher goal than offering honor to God. Persembah hidup kita, ya, our lives are to be living sacrifices, oblation, persembahan yang diberikan untuk kemuliaan dan rasa syukur pada Tuhan. Kita hidup di hadapan Allah yang maha hadir, maha tahu. Makanya indah kali itu kalau kalian nikmati ucapan berkat, ya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Wah, itu suatu sisi cukup menggetarkan, bahwa kita hidup selalu dipandangi oleh Tuhan, sehingga nggak macam-macam. Menggetarkan, tapi sisi lain sangat meneguhkan. Kenapa? Kita tidak pernah luput dari penjagaannya Tuhan. Wah, itu indah sekali itu, ya. Yang kedua, karena kondisi zaman, Paulus bilang kondisi zaman makin sulit. Akan ada orang yang bahasa aslinya kupingnya gatal gitu, ya, hanya pengen dengar yang dia suka, yang enak, yang ringan, yang gampang. Dia akan memalingkan telinganya, ini menutup, membuka, ya, dan membukanya bagi dongeng. Karena kondisi zaman makin sulit, maka jangan lengah. Kasih ajaran dan firman yang benar. Jaga ajaran di kampus kita, ya. Aku juga nggak tahu generasi sekarang ini Gen Z atau apalah, ya, banyak kali namanya sekarang. Generasi TikTok, ya, generasi nunduk, generasi mager, generasi stroberi atau apalah itu, ya, yang sudah melek teknologi. Dan mau nggak mau, ya, teknologi ini berpengaruh kan, ya, pada kerohanian dan iman seseorang. Teknologi ini serba cepat. Anak-anak sekarang nggak mau lama-lama. Lapar, pesan, kenyang. Mau belanja, pesan, sampai. Doa sekali dua kali nggak dijawab, nggak peduli aku sama Tuhan. Ya, kau jawab doaku. Gimana, ya,
menghadapi jemaat-jemaat yang begini. Ngomong penderitaan sama orang begitu ya, ikut pikul salib begitu. Gimana ya? Seorang pendeta mengatakan begini ya, saudara dan saya dipanggil tidak hanya menjadi pemberita, tapi juga penderita. Pertanyaannya, kok mau-maunya jadi penderita? Kalau dipanggil untuk pesta, siapa yang gak mau? Dipanggil untuk menerima hadiah, semua orang mau. Tapi kalau dipanggil untuk menderita, oh tunggu dulu. Mari sekarang saudara silakan datang, silakan mampir. Nanti saya berikan penderitaan. Siapa yang mau? Keraguan-raguan inilah yang akhirnya melahirkan antara lain Injil sukses. Injil sukses mengajarkan siapa yang tidak tertarik kalau orang dipanggil untuk sukses. Asal percaya sakit penyakit akan hilang. Persoalan akan lenyap. Masa depan terang benderang. Berkat berlipat-lipat ganda. Siapa yang gak mau? Di sini memang Injil dibuat menarik, tapi sekaligus menyesatkan. Salib yang kasar dan mengerikan disepuh menjadi emas. Dibuat menjadi manis, tapi sekaligus palsu. Di satu pihak saya melihat keadaan orang Kristen yang semakin lama semakin sulit, tantangan semakin besar. Oleh karena itu kita harus menjadi orang Kristen yang gigih, kuat dan ulet, tahan banting, atau kita akan tersisih. Bukan tidak mungkin kita bahkan tersapu bersih. Tapi pada saat yang sama saya melihat Kristen yang bertumbuh populer di tempat-tempat yang nyaman, yang mewah. Ajaran Kristen membuat kita menjadi orang-orang Kristen manja yang dibiasakan hidup enak. Jika menyanyi, nyanyian yang gampang. Jika khotbah yang gampang. Cukup mendengar, tidak usah berpikir. Padahal di luar dunia ini semakin keras. Jangan turunkan standar kebenaran firman. 3 kali sesi ini terus kita disampaikan. Kadang aku kalau diundang pembicara kampus banyak kali pesan-pesannya. Abang bisa pelayanan? Bisa bang. Bang nanti jangan ini ya, jangan ini ya, dan ini ya. Nanti khotbahnya jangan berat-berat kali bang ya. Emang aku bawa apa? Bawa lemari, bawa apa ya? Apa berat-berat ya? Nanti jangan gini ya bang. Kami suka ngundang abang ya. Soalnya kadang abang orangnya lucu-lucu ya. Pelawak kali gue dikirain ya. Kalau mau lucu-lucu jangan undang aku. Undang sana siapa? Boris Bokir, Indra Jegel, siapalah komika-komika itu. Dan tadi kita sibuk mikirkan bungkus, gimmick atau kenapa biar suka bang, biar rame bang, biar ini. Aduh ya. Apa yang mau kita perjuangkan? Kondisi zaman makin sulit tapi kita malah sebaliknya meringankan. Ya, memang ya. Yesus tidak pernah menjanjikan hidup yang sukses dalam arti enak gampang, segala sesuatu pasti beres tanpa masalah. Injil sukses mengatakan kita ini kan anak raja. Jadi pantas dong kalau kita hidup mewah dan hidup senang. Betul anak raja. Bahkan anak raja di atas segala raja. Tapi jangan lupa, raja di atas segala raja ini telah mengosongkan diri menjadi hamba segala hamba. Dia kaya, tapi dia rela menjadi miskin untuk kita menjadi kaya. Dia rela mati supaya kita hidup. Dan jangan lupa, raja di atas segala raja itu adalah dia yang pernah berkata, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Dan itu yang Yesus teladankan sendiri di kayu salib. Disalibkanlah dia dan dituliskan INRI, inilah rajamu tadi. Yang disalib itu dengan mahkota durinya. Berapa banyak gereja dan kampus yang masih setia berkhotbah dengan ikut Yesus, siap pikul salib, rela menderita. Gak ada jemaatnya kali. Tapi setialah kata Paulus, sampaikan itu kebenaran. Tapi bukan berarti kita cari-cari penderitaan ya, cari masalah gitu. Ikut Tuhan juga bukan berarti gak ada enaknya sama sekali gitu ya. Tapi enaknya kita, nikmatnya mengikut Tuhan, bukan diukur dari kuantitas-kuantitas yang didapat dari dunia. Ya kalau Tuhan izinkan saat ini kita belum menderita, puji Tuhan. Ya walaupun perlu dievaluasi juga, kita hidup nyaman gini karena sedang dalam pemeliharaan Tuhan atau karena sedang lari dari panggilan tidak mengerjakan apa-apa. Lari dari panggilan bisa nyaman gak? Oh bisa. Jangan pikirkan kau kalau lari dari panggilan gelisah kau. Yunus 1, nah kau lihat. Lari dari panggilan, yang dia kerjakan apa? Tidur ngorok. Badai gitu besarnya tidur dia bisa. Maka seorang hamba Tuhan waktu bahas Yunus 1 ini dia bilang ya, jangan berpatokan lagi pada perasaan kita yang sudah cemar ini. Orang yang bersalah pun bisa tenang, menjauh dari Tuhan pun bisa nyaman. Ya, tapi ya, kalau saat ini Tuhan izinkan penderitaan, tenanglah, lewatilah, sabarlah menderita.
Karena akan nanti diganti dengan kesenangan abadi yang kita nikmati bersama-sama dengan Tuhan. Lagian penderitaan-penderitaan kita apa sih ya? Kayaknya kayak penderita banget kadang-kadang pengurus PMP ini kalau sharing, bang kami itu ya. Belum ada kan yang pernah disalib di sini kan? Udah ada yang pernah. Aku udah sampai disalib bang, enggak kan? Baru capek ya kan, baru tersinggung, baru habis uang, habis waktu dicuekin atau sabar. Setia sampai akhir. Yang ketiga, terakhir. Karena kondisi Paulus, ya. Jadi Timotius tetap beritakan firman, karena Tuhan yang akan mengevaluasi hidupmu. Yang kedua, karena kondisi zaman makin sulit, terus beritakan firman. Yang ketiga, karena kondisiku. Aku udah waktunya mati sekarang. Dia mau bilang, Timotius, it's your time. This is your time. Orang boleh berganti, tapi pesan Injil harus teruskan ke generasi berikutnya. Ya, menarik sekali bagaimana Paulus menggambarkan tentang kematiannya, ya. Ayat 6, ada dua gambaran yang dibuat situ. Darahku sudah mulai dicurahkan. Ini konteks waktu itu di dalam persembahan makan minum gitu, ya. Misalnya kita makan, minum, itu ada penuangan air terakhir sebagai tanda habis. Ini kalau dalam konteks sederhana dan agak kampungan gitu ya. Kalau di kampung kami kadang masih gitu ya. Habis kita makan, cuci tangan, minum, kayaknya disisa-sisakan segini gelasnya, baru dicurah, gitulah dibuat cuci tangan, habis gitu ya. Itulah darahku sudah mulai dicurahkan. Tapi dalam konteks persembahan ya. Jadi sudah dalam tahap itu hidupku Timotius. Paulus melihat hidupnya, ya makanya tidak ada sedikit pun ada keluhan di sini. Dia melihat hidupnya sebagai persembahan bagi Tuhan, bahkan setia sampai tetes terakhir. Ya, nggak ada dia mengeluh-mengeluh. Aduh sial kali masa itu kau tengoklah hidupku ini Timotius, penjara gelap kayak gini, kau tengoklah ini. Nggak ada. Paulus tidak pernah menyesali kehidupannya, bahkan menggambarkan kematiannya dengan sangat indah, ya, bukan menakutkan, sebagai persembahan yang sempurna. Kita nggak tahu akhir hidup kita seperti apa, tapi teruslah berdoa, Tuhan tolong Tuhan, jangan sampai di akhir hidup kita ya kita meratapi nasib. Kenapa ya aku bisa kayak gini? Kenapa ya? Andaikan dulu ya. Atau mampukah kita berseru seperti Rasul Paulus? Terima kasih Tuhan, ini persembahan hidupku. Kalau Tuhan mau ambil saya sekarang, saya siap. Saya sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kapanpun Tuhan panggil, saya siap. Dan ini ilustrasi yang kedua yang Paulus sampaikan. Kematianku sudah dekat. Ke ayat 6, kematianku sudah dekat. Kalau kalian lihat NIV, kata kematian di sini dipakai kata my departure. Apa artinya my departure? Di mana kalian sering lihat tulisan departure? Bandara ya. Indah sekali bagaimana Paulus menggambarkan kematian itu sebagai keberangkatan. Dan dalam bahasa aslinya ini menjelaskan dua istilah keberangkatan ini. Pertama seperti orang membongkar tenda. Ya, membongkar tenda, dan Paulus sudah pernah bicara ini di 2 Korintus 5 ya. Paulus sadar betul bahwa hidup di dunia ini bukan permanen. Jadi jangan pernah bangun hidupmu permanen di dunia ini. My kingdom, this is my life. Jaga mulutmu, gitu ya. Kalau Bang Segala, jaga mulutmu. Jangan kau bilang it's my life. Siapa yang punya hidupmu? Siapa yang kau jamin? Siapa yang bisa menjamin kau hidup 2 menit lagi? Enggak ada. Adik iparku sudah sebulan kondisi kritis dan tidak sadarkan diri, umur 35. Dari sehat-sehat habis melahirkan, pecah pembuluh darah sampai detik ini tidak sadar-sadar. Dan dokter pun sudah hampir setengah angkat tangan. Setiap kali aku lihat grup istriku, udah kupikir itu kabarnya, gak tahu kita. Seperti jam pasir, sebentar aja. Seperti lilin pendek, meleleh aja sebentar. Tapi kondisi kematian yang Paulus sampaikan indah. Keberangkatan seperti mau pergi, bongkar tenda. Udah waktunya pindah Paulus, ayo Tuhan panggil. Oh iya Tuhan, bongkar, berangkat. Istilah yang kedua itu seperti melepaskan tali tambatan kapal. Ya, kapal mau berangkat, lepaskan talinya. Itu my departure. Lepaskan talinya. Dadah. Duluan ya, udah dipanggil.
Indah kali kan kematian begini, gak ada yang takutkan. Apa gambaran kematian dia kalian ya? Ada setan gitu, jubah besar, pegang alat kebersihan, ya, manggil-manggil, narik-narik gitu ya. Film sekarang setan semua isinya. Sampai kita bingung mengkhotbahkan kepada jemaat bagaimana kematian itu indah dan tidak perlu ditakuti. Ini gambaran kematian yang indah. Tuhan panggil, ayo, dadah, ya. Saya bongkar tenda, saya lepaskan tambatan kapal untuk berlayar ke pelabuhan abadi dan kembali ke pelukan Sang Pencipta. Iya kan? Itulah akhirnya kita ketemu muka dengan Tuhan. Mau ketemu Tuhan kan? Ada yang mau ketemu Tuhan? Kalian nggak mau ketemu Tuhan? Hah? Oh, ada yang mau duluan? Oh, yang mau duluan? Silakan, puji Tuhan ya. Ada lagi, tangan langsung diturunkan. Puji Tuhan lagi. Ya. Jadi jangan ukur berapa lama kita hidup, ya. Tapi yang penting bersama siapa kita hidup. 70 tahun pun hidupmu, kalau nggak ada Yesus di dalam hidupmu, malah nyusahin orang, apa gunanya? Tapi singkat pun hidupmu, kalau jadi berkat bagi banyak orang, kau setia sampai akhir, pikirkan itu. Ya. Makanya Paulus pernah bilang di Filipi 1:21 kan, bagiku hidup adalah dan mati adalah. Nah, coba bilang ke sebelah kirimu ya, pukul pundaknya, hidup. Lakukan ya. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan ya. Balas lagi, udah tahu ya. Balas lagi ke sebelahnya, kau juga hidup dan mati adalah ya. Lakukan ayo ya. Yang siap-siap mati aja ya. Kalau nggak siap nggak usah. Yang siap-siap mati aja ya. Coba. Kemudian dia 7 dibilang 3 kali ya, bagaimana Paulus mengevaluasi hidupnya sendiri. Iya, 3 kali kata aku telah. Artinya dia bilang, I did it. Aku bukan cuma ngomong, ku selesaikan itu. Aku telah mengakhiri pertanyaan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Ya. Stop nostalgia rohani. Ketemu kita berapa tahun lagi terus kita bilang, aku dulu bang. Terus setia sampai akhir, ya. Dan kejatuhan para pengurus ini, para pelayan ini, itu daya ininya lebih ini loh, ya, lebih besar loh. Ya kan? Kau cobalah, kalau orang-orang yang tak pernah datang di PM kamu, tak pernah kelihatan, bahkan nggak kenal pun kau itu jemaatmu, gitu ya. Terus dia berbuat dosa, nggak ada yang peduli. Tapi coba kalau koordinator POUI, contohnya ya, kedapatan berjinah di mana, ya kan? Langsung hancurlah kau semua gitu. Lihat daya ledaknya ya, daya rusaknya itu. Termasuk aku ya, para staf, para pengkhotbah ini. Kalian bayangkan suatu saat kalian dengar akan kejatuhanku, apa enggak hancur kesaksian semua? Dan ini serangan iblis nih paling utama. Yang langsung diserangnya kalian adalah supaya hancur kalian enggak setia sampai akhir, para pengurus, para koordinator hamba Tuhan. Karena kalau orang di luar Kristen ya, yang enggak pernah ikut Tuhan itu, orang-orang yang tak pernah ikut persekutuan itu, kata setan, itu mah gak usah digoda pun jatuh sendiri itu. Ya. Aku lihat baru postingan di medsos ya, korupsi Pertamina itu ternyata 900T gitu ya. Terus ada yang ternyata bukan 100 ya, 5 tahun itu 900T ternyata. Gila kan itu. Makanya ada yang komen di bawah, iblis berkata, ampun om, katanya ya. Lebih iblis dari iblis orang kayak gitu ya. Sampai iblis bilang, ampun om, kalah om katanya. Dan terakhir Paulus bilang, ya, dia pakai lagi kan istilah pelari, istilah mahkota, istilah garis finish, ya, garis akhir. Aku sudah sampai di garis akhir, Timotius. Aku telah memelihara iman. Aku bayangkan Paulus ya, sedang lari gitu, rasul tua ini, ini lari, terus sampai ke pita, tas gitu ya. Baru dada sama Timotius. Ini nama Timotius. Ini tongkat estafet. Aku selesai. Dan aku lakukan apa yang semua. Aku telah memelihara dan sampai aku. Aku bilang sama istriku, kalau aku mati tulis ini di nisanku. 2 Timotius 4:7. Aku mau ayat itu di nisanku. Istriku Misni, kalau kau dengar kau ingatkan lagi. Ya. Aku telah. Paulus mengingatkan apresiasi terbesar, approval utama kita
adalah dari Tuhan dan bukan yang lain. Mahkota kebenaran. Dan ini diberikan oleh ayat 1 tadi. Si hakim yang adil tadi. Wah, ayat ini dibuka dengan figur Allah sebagai hakim dan raja. Ditutup dengan Allah sebagai hakim dan raja. Dia sendiri yang mengevaluasi. Dan dia berkata, engkau hambaku. Ini mahkotamu. Engkau setia. Engkau baik. Misi Injil tidak pernah selesai sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Paulus sudah selesai. Sekarang giliran Timotius. Dan surat ini adalah surat deklarasi dan juga buat kita. Lanjutkan pemberitaan Injil. Pesan ini sampai kepada kita. Setia sampai akhir hidup. Sampai ketika pertanggungjawaban itu diminta oleh Allah yang mengevaluasi hidup kita. Yang kita rindukan, Sang Tuan akan berkata seperti ini. Mari yang perempuan baca ayat yang 21, laki-laki baca ayat yang 23. Oke? 3 perempuan, 3 ya. Yang laki-laki. Maka ya, bukan masalah 5 talenta atau 2 talenta. Selama kau setia, pujiannya sama. Tetaplah setia sampai pujian itu datang. Baik sekali perbuatanmu itu. Masuk bersama-sama dalam keabadian dengan Tuhan yang punya pelayanan ini. Finishing well. Banyak orang yang memulai dengan baik, tetapi sedikit sekali yang mengakhiri. Sampai setia, sampai akhir dengan baik. Mari kita berdoa menundukkan kepala. Ke depan. Mari kita berdoa dan merenungkan secara pribadi 2 hari retreat ini. Sesi 1, sesi 2, sesi 3, dan sesi-sesi pendukung lainnya telah memperlengkapi kita. Dan saat ini kita akan pulang ke kampus kita masing-masing. Menjadi pengurus-pengurus yang diperlengkapi. Yang siap untuk dipakai Tuhan. Membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Mari mendoakan secara pribadi untuk hal-hal yang kau dapatkan, yang kau rasakan bahwa Tuhan berbicara secara jelas denganmu selama 2 hari retreat ini. Adakah hal yang sangat menguatkanmu? Pegang itu kuat-kuat. Apakah ada hal yang sangat menegurmu? Pikirkan itu dan berubah akan hidupmu. Adakah hal-hal yang sangat meneguhkanmu? Pegang itu dan lakukan. Mari ambil doa secara pribadi, renungkan itu. Waktu Tuhan akan mengevaluasi hidup kita. Apakah dia mendapati kesetiaan itu ada di dalam hidup kita? Dunia butuh firman. Generasi demi generasi akan berlalu. Dan pesan pemberitaan Injil ini sampai kepada kita saat ini. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah, tegurlah, nasihatilah, kuasailah dirimu. Tunaikanlah, tuntaskanlah tugas pelayananmu. Misi Injil belum pernah selesai. Tapi selagi aku hidup untuk memberitakan Injilnya. Dan kalau Yesus datang kedua kalinya dan akan mengevaluasi hidup kita, apakah kita bisa berkata seperti Paulus juga? Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Banyak yang memulai dengan baik, tapi sedikit sekali yang mengakhirinya dengan baik. Bagaimana dengan kita semua yang ada di sini? Biarlah perintah untuk memberitakan Injil ini kita bawa terus dalam kehidupan kita sampai pada akhirnya kita didapati sebagai hamba-hamba yang setia. Bukan hanya mengejar kesuksesan dunia dan bahagia, tapi bertahan sampai pada akhirnya. Apapun kondisi zamannya, pegang terus, berdiri teguh, stand firm. Lakukan pelayanan di hadapan Allah yang akan menghakimi orang hidup dan yang mati. Sang Raja yang akan mengevaluasi pelayanan kita. Mari berdoa sungguh-sungguh.
Ya Tuhan, aku mau belajar, Tuhan berjuang setia sampai akhir. Bukan karena aku setia, aku sering gagal, tapi karena Tuhan Engkau setia dan Engkau memampukan aku untuk setia. Mari kita nyanyikan pujian selidiki aku, lihat hatiku Tuhan, apakah aku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Dengan kondisi tetap sikap berdoa, biarlah hanya kita dan Tuhan. Di sesi penutup ini, sesi pengutusan ini, pegang itu dan biarkan Tuhan mengevaluasi sampai ke dalam hatimu. Selidiki aku ya Tuhan, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang maha tahu sampai kedalaman hatiku yang paling dalam dan menilai setiap kehidupan kita. Hal itu telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidup. Dengan doa kami Tuhan, ku berjuang sampai kebaikan-Mu Tuhan yang tak pernah habis di hidupku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati kami sebagai hamba-hamba yang setia. Musik terus melalui izinkan saya saat ini bertanya kepada teman-teman sekalian, saat ini di hadapan Tuhan yang mengenal hati kita sampai yang terdalam. Siapa yang berkata, Tuhan saya mau setia, saya tidak tahu, saya tidak mudah untuk setia, dan tantangan-tantangan pelayanan yang saya hadapi seringkali membuat saya mundur, seringkali saya gagal mengikut Engkau Tuhan. Tapi pada hari ini saya boleh melihat kembali hidup saya di hadapan Tuhan. Tuhan tolong aku Tuhan untuk setia, bukan hanya setia waktu jadi pengurus PMK, tapi aku mau belajar untuk setia sampai akhir. Seperti Rasul Paulus mencapai garis finish dan memelihara iman. Tuhan, aku tahu ini tidak mudah. Kemampuanku terbatas, pergumulan banyak, mungkin masalah studi, keluarga, kesehatan, keuangan, ataupun masalah-masalah pribadi lainnya. Tapi saya mau belajar Tuhan setia sampai akhir. Bangsa Indonesia juga membutuhkan orang-orang yang berani berjuang sampai akhir, mengikut Tuhan demi membangun bangsa ini lebih baik. Dan mungkin pemimpin-pemimpin masa depan itu ada di kampusku Tuhan. Tolong Tuhan untuk aku belajar setia. Sepanjang RK ini ada banyak komitmen, doa, janji, harapan yang sudah diucapkan. Tuhan tolong, sepulang dari retreat ini ada bayang-bayang kekhawatiran. Bagaimana tantangan ke depan, bagaimana harus mengerjakan pelayanan ini. Tuhan tolong. Kalau saudara sungguh-sungguh, Tuhan gerakkan untuk menyerahkan diri setia sampai akhir. Bergantung pada kekuatan Tuhan, bukan kekuatan diri. Waktu kita kembali menyanyikan lagu Selidiki Aku, tetap setia ini. Siapa saja yang Tuhan gerakkan untuk mau berdoa pada Tuhan, saya mau setia. Mari aku mohon dengan rendah hati, kita perlahan-lahan bisa berlutut di tempat kita masing-masing. Sebagai tanda penyerahan diri kita kepada Tuhan. Sebagai tanda kerendahan hati kita, penyerahan diri kita. Kita tutup seluruh rangkaian retreat koordinator 23 ini. Dengan berlutut di hadapan Allah, Hakim dan Raja. Dan hanya karena anugerahnya juga yang menyanggupkan kita untuk melakukan pelayanan ini. Kalau tidak ada halangan, silakan bertelut di tempat kita masing-masing. Mari nyatakan hidupmu di depan Tuhan. Saya mau belajar Tuhan. Saya tahu ini tidak mudah, tapi saya percaya. Tolong Tuhan, tolong. Tuhan tolong sanggupkan saya. Sanggupkan saya Tuhan. Tolong Tuhan pegang tangan aku yang lemah ini. Dan dengan lembut, sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Kita berlutut di tempat, menyerahkan, menutup seluruh rangkaian sesi RK ini. Selidiki aku. Dengan lembut sekali, sebagai doa kita, sebagai komunikasi dialog kita dengan Tuhan. Selidiki aku Tuhan. Selidiki aku. Lihat hatiku.
lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan, kita nyanyikan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Tolong kami Tuhan berjuang setia sampai akhir. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Aku minta tolong dengan kasih kakakku Kak Devi, koordinator pelayanan mahasiswa, untuk menutup sesi pengutusan ini. Ku berjuang sampai akhir Tuhan. Sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Kau dapati aku tetap setia. Tuhan, kiranya pujian kami boleh sungguh menjadi komitmen kami di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya ini bukan hanya keluar dari mulut dan bibir kami saja, tapi sungguh dari hati kami yang terdalam. Tuhan, kami mau belajar setia. Kami sadar jalannya tidak mudah, tapi biarlah kiranya kami boleh terus Tuhan mampukan, dikuatkan oleh Tuhan untuk tetap setia. Dan biarlah kiranya ya Tuhan, dengan kesetiaan kami boleh melihat bagaimana Tuhan membangun kerajaan-Mu di setiap PMK-PMK yang ada di Jakarta. Biarlah kiranya kami dalam anugerah pemeliharaan dan pimpinan Allah dimampukan sedemikian rupa untuk setia memberitakan Injil-Mu, setia memberitakan firman-Mu melalui setiap persekutuan yang kami kerjakan, melalui setiap kelompok kecil yang kami juga lakukan, melalui setiap program demi program yang kami kerjakan di PMK kami masing-masing. Biarlah kami dengan setia membangun kerajaan Allah, bukan kerajaan kampus kami sendiri. Biarlah kami dengan setia boleh membangun murid-murid Kristus yang merajakan Tuhan, mengasihi Engkau lebih dari apapun, dan membenci dosa lebih dari apapun. Tolong setiap kami dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami ya Tuhan. Tolong kami untuk setia mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan tolong kami untuk setia hidup bagi Kristus, bukan hanya ketika kami melayani dalam kepengurusan PMK, tapi juga ketika kami lulus menjadi seorang alumni. Tolong kami, ajar kami untuk setia kepada Engkau, setia kepada kebenaran firman-Mu, setia juga memberitakan kebenaran firman-Mu. 3, kalau kami boleh ada di tempat ini 2 hari 1 malam, kami bersyukur untuk teladan dari abang terkasih kami, Bang Awas. Tuhan, kami bersyukur melihat bagaimana perjuangan hidupnya untuk tetap setia melayani Tuhan, setia kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Kami mau menyerahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan kasih-Mu, baik dalam pekerjaan maupun pelayanan yang Tuhan percayakan. Biarlah kiranya Tuhan juga menolong Bang Kawas untuk dapat tetap setia kepada-Mu ya Tuhan. Sungguh kami mensyukuri anugerah Allah, pesta rohani di tempat ini selama 2 hari 1 malam.
Kalau kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan yang begitu kaya, kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan kami, persekutuan dengan saudara seiman yang kami juga boleh alami di dalam retret koordinator ini. Tuhan, kami bersyukur dan kami meyakini semua adalah karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Karena itu pulang dari retret ini, sungguh kami memohon kiranya Tuhan, Engkau menolong kami setia sampai akhir. Setia mengerjakan pelayanan kami sampai akhir dan setia kepada Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Sehingga sebagaimana Paulus boleh berkata, aku telah menyelesaikan pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Kiranya ini juga boleh menjadi perkataan yang kami sampaikan ketika Tuhan memanggil kami pulang. Bahwa di tengah dunia ini, di tengah pelayanan yang Tuhan berikan, kami sama seperti Paulus telah mengakhiri pertandingan yang baik. Kami telah mencapai garis akhir dengan setia. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap doa dan seru kami kepada Allah. Kepada Tuhan yang setia pada pelayanan mahasiswa, kami menyerahkan diri kami. Kiranya Engkau Allah yang memampukan kami setia kepada Tuhan dan firman. Di dalam Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Abang kakak teman-teman sekalian, kita tiba pada sesi komitmen kita bersama. Seperti yang tadi Bang Kawas telah sampaikan, kita sudah diajak untuk berdoa, berkomitmen di hadapan Tuhan. Dan saat ini, abang kakak teman-teman, mari kita tidak hanya ucapkan komitmen kita, tapi kita juga tulis untuk diri kita di masa depan. Abang kakak teman-teman, aku persilahkan dengan tetap tenang, boleh membuka handphone kalian, dan di situ telah diberikan di dalam grup peserta sebuah instruksi komitmen yang dapat abang kakak teman-teman ikuti. Abang kakak teman-teman akan diminta untuk membuka sebuah aplikasi, yaitu Google Mail. Kalau abang kakak teman-teman sudah membukanya, silakan abang kakak pilih aplikasi tersebut, lalu tulis email untuk diri abang kakak teman-teman sendiri. Ketika mengirimkan email, sekali lagi silakan kirimkan ke diri abang kakak teman-teman sendiri dengan mencantumkan nama, alamat email abang kakak teman-teman di email yang akan abang kakak teman-teman kirimkan. Lalu untuk subjek email boleh diikuti, abang kakak teman-teman bisa menuliskan kapsul waktu RK23. Kapsul waktu RK23. Jika sudah, abang kakak teman-teman dipersilakan untuk menulis sepucuk surat untuk diri abang kakak teman-teman sendiri di masa depan. Caranya, abang kakak teman-teman bisa mengklik 3 simbol titik yang ada di pojok kanan atas layar dari abang kakak teman-teman punya handphone, dan kalau diklik akan muncul pilihan schedule send. Ketika diklik schedule send-nya, abang kakak teman-teman bisa pick date and time. Pilih tanggal, yaitu 2 Maret 2026, yaitu tepat 1 tahun dari sekarang. Tepat 1 tahun dari sekarang. Lalu kalau sudah, nanti abang kakak teman-teman bisa klik schedule send. Abang kakak teman-teman, aku berikan waktu 5 menit untuk abang kakak teman-teman, silakan tulis harapan, doa, komitmen, atau sepucuk surat kecil untuk Tuhan
tentang hal yang abang kakak teman-teman rindukan terjadi di sisa waktu pelayananmu. Tenang saja, surat ini tidak akan dibaca oleh siapa-siapa, hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Surat ini akan kembali kepadamu di akhir kepengurusan nanti 1 tahun dari sekarang. Dan hanya kamu yang akan membuka surat ini. Kiranya ketika nanti kamu membuka kembali surat ini, Tuhan telah membentukmu dalam pelayanan ini menjadi pribadi yang terus belajar fokus pada kerajaannya yang telah dianugerahkannya bagi kita. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Dipersilakan abang kakak 5 menit menuliskan kapsul waktu ini. Kapsul waktu yang sudah abang kakak teman-teman tuliskan boleh menjadi pengingat bagi abang kakak teman-teman di masa depan 1 tahun dari sekarang. Mengingat untuk berjuang sampai akhirnya Tuhan mendapati kita untuk tetap setia. Aku persilahkan bagi worship leader untuk kembali memimpin jalannya ibadah. Aku mau mengajak kita untuk merenungi satu lagu, yaitu Tea So Sweet. Mungkin dari teman-teman kita udah ada yang pernah dengar atau familiar. Aku mau membacakan latar belakang lagu ini. Lagu ini ditulis oleh Loisa pada tahun 1882. Sebelum lagu ini ditulis, satu ketika Loisa, suaminya dan anak perempuannya pergi berlibur ke Long Island Sound. Tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan minta tolong dari seorang anak laki-laki yang tenggelam. Suami Loisa langsung berlari untuk menyelamatkan anak laki-laki itu. Namun ia tidak berhasil dan malah ia terseret dan ikut tenggelam. Loisa dan anaknya hanya bisa menyaksikan suami dan ayahnya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Rekreasi yang menyenangkan berubah menjadi peristiwa yang menyedihkan dan begitu pahit. Kesulitan Loisa tidak berhenti di sini. Tanpa suami, Loisa menjadi sangat miskin dan tidak punya apa-apa. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan Loisa. Ketika sudah tidak memiliki apa-apa untuk dimakan, Tuhan menggerakkan orang yang membuat roti dan meletakkannya di depan rumah Loisa. Loisa belajar untuk
mengandalkan Tuhan, bersandar sepenuhnya kepada Allah. Beberapa tahun kemudian ia menulis lirik lagu ini, bahkan kemudian Loisa dan anak perempuannya pindah ke Afrika Selatan untuk melayani sebagai misionaris. Pelayanan yang kita kerjakan memang sulit, namun kita nggak sendirian. Ada Tuhan yang dapat menopang setiap pelayanan kita ketika kita mengerjakannya dengan taat dan setia. Kiranya kita boleh belajar bergantung sepenuhnya kepada Kristus, merasakan betapa ajaib, betapa indah, dan betapa manisnya percaya pada Yesus. Mari kita nyanyikan, "Tis so sweet to trust in Jesus." Menikmati setiap rangkaian retret koordinator, kita telah melihat bahwa pelayanan kita merupakan anugerah dari Allah untuk melayani teman-teman mahasiswa. Pelayanan yang kita kerjakan merupakan bagian dari visi mulia dalam membangun kerajaan Allah. Namun kenyataannya memang kita ini lemah, punya kecenderungan hilang fokus dan semangat, dan bahkan seringkali kita tidak setia di dalam melayani. Namun meskipun kita lemah, kita tidak setia, Allah kita adalah Allah yang setia dan Allah yang kuat. Dia yang akan menopang kita. Hai para pemimpin, rekan sekerja Allah, mari serahkanlah hatimu dan hidupmu kepada Kristus yang telah memilih dan menebus hidupmu. Mari dengan taat dan setia mengerjakan pelayanan kita di kampus masing-masing. Dengan bangkit berdiri, mari kita naikkan komitmen kita dengan jadikan aku batu hidupmu. Ku serahkan
setia sekarang dan selamanya. Kita berdoa untuk pengutusan ini. Pelayan-pelayan Tuhan, para koordinator, hamba-hamba Tuhan yang setia, pulanglah ke kampusmu masing-masing. Beritakan Injil di tempatmu, di kampusmu, di wilayahmu, di bangsa ini, dimanapun Tuhan utus. Jadilah batu hidup, bangun kerajaan Tuhan, melayani Tuhan dengan setia, sekarang dan selama-lamanya, dan untuk peneguhan, kekuatan, dan pengutusanmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.